Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Ibnu Dinar dari Universitas Pasundan. Pada kesempatan sidang seminar usulan penelitian ini, saya akan memaparkan usulan penelitian berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Turnover Intention Karyawan pada PT Shokugakure Indonesia. Yang pertama, bab satu pendahuluan. Dalam kegiatan perusahaan, sumber daya manusia memegang peran yang penting, walaupun didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber dana yang baik. Tanpa dukungan sumber daya manusia, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Lalu di sini ada identifikasi dan rumusan masalah. Satu, bagaimana penilaian karyawan mengenai beban kerja. Dua, bagaimana penilaian karyawan mengenai stres. Ketiga, bagaimana tingkat turnover intensi karyawan. Empat, bagaimana pengaruh antara beban kerja terhadap turnover intention. Yang kelima, bagaimana pengaruh antara stres kerja terhadap turnover intention. Yang keenam, bagaimana pengaruh beban kerja dan stres kerja secara simultan terhadap turnover intention pada karyawan. Lalu tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui penilaian karyawan mengenai beban kerja. Lalu yang kedua untuk mengetahui penilaian karyawan mengenai tingkat stres kerja. Yang ketiga untuk mengetahui penilaian karyawan tingkat turnover intention. Yang keempat untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap turnover intention. Yang kelima untuk mengetahui stres kerja terhadap turnover intention. Yang keenam untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan stres kerja secara simultan. Lalu di bab 2 ada kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan kajian dan hipotesis. Eh, Pertama, beban kerja menurut revisi tahun 2020, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Jika kemampuan pekerja lebih tinggi dari tuntutan pekerjaan akan muncul perasaan bosan, namun sebaliknya jika kemampuan bekerja lebih rendah daripada tuntutan pekerjaan maka akan muncul kelelahan yang lebih. Menurutku semua DKK tahun 2020 ada 4 indikator dalam beban kerja. Yang pertama target harus yang dicapai, yang kedua kondisi pekerjaan, tiga penggunaan waktu, empat standar pekerjaan. Lalu yang kedua stres kerja. Menurut Hamali tahun 2020 stres di tempat kerja adalah masalah yang berkembang dalam iklim ekonomi saat ini di mana karyawan dihadapkan pada kondisi kerja yang berlebihan, ketidaknyamanan, kepuasan kerja yang rendah. Menurut Avandi DKK tahun 2020 ada 5 indikator dalam beban kerja. Yang pertama tuntutan tugas, yang kedua tuntutan peran, yang ketiga tuntutan antar pribadi, yang keempat struktur organisasi, yang kelima kepemimpinan organisasi. Tiga, turnover intention. Menurut Eka Kurnia DKK tahun 2020, turnover intention merupakan suatu persepsi subjektif dari anggota organisasi untuk berhenti dari pekerjaan saat ini dengan tujuan untuk mencari kesempatan lain. Ciri turnover intention bisa dilihat dengan timbulnya karyawan berkeinginan untuk meninggalkan pekerjaan, karyawan berkeinginan mencari pekerjaan baru, serta karyawan berkeinginan mencari profesi baru. Kerangka pemikiran pengaruh beban kerja terhadap turnover karyawan. Tuntutan yang sangat tinggi membuat karyawan ingin keluar dari lingkungan pekerjaan tersebut sehingga membuat karyawan tidak loyal terhadap perusahaan dan mengakibatkan tingginya turnover intention. Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh Cici Elvina Widiawati, Siti Saroh, Dadang Krisdianto tahun 2003, Nimet Made Dewi Puspiwati et al. Tahun 2023 dan Novi Nurul Maharma et al. Tahun 2022 menghasilkan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Hal ini berarti bahwa semakin meningkat beban kerja karyawan maka turnover intention juga akan semakin meningkat. Namun beban kerja ringan akan menyebabkan turnover intention karyawan yang rendah. Hal tersebut sama-sama mempengaruhi. Lalu kedua, pengaruh stres kerja terhadap turnover karyawan. Stres yang berkaitan dengan pekerjaan dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dari karyawan sehingga dampak psikologis yang paling sederhana ada dari adanya stres karyawan adalah dapat berwujud pada perilaku negatif ini di tempat kerja, meningkatnya absensi dan berhentinya dari pekerjaan. Lalu ketiga, pengaruh beban kerja dan stres kerja terhadap turunan intensi karyawan. Beban kerja stres merupakan dua hal yang saling berkaitan untuk dapat mempengaruhi turnover intention karyawan. Jika beban kerja karyawan ringan, maka akan membuat turnover intention rendah, dan jika stres kerja rendah, maka akan membuat turnover intention rendah pula. Maka beban kerja rendah dan stres kerja akan menyebabkan turnover intention karyawan semakin rendah. Lalu
Kemudian di sini ada hipotesis yang pertama. Di sini gambar tersebut menunjukkan sebuah kerangka konseptual atau diagram hipotesis mengenai hubungan antara beberapa variabel beban kerja, stres kerja, dan turnover intensi turnover. Keinginan untuk berhenti. Diagram tersebut juga menunjukkan potensi hipotesis H1, H2, dan H3 yang menghubungkan variabel-variabel ini. H1 beban kerja memiliki dampak langsung terhadap intensi turnover, H2 stres kerja memiliki dampak langsung terhadap intensi turnover, H3 terdapat dampak tidak langsung dari beban kerja terhadap intensi turnover melalui stres kerja. Lalu bab 3 metode penelitian digunakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2018, menurut kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik bertujuan untuk menguji hipotesis dan yang ditetapkan. Metode yang dilakukan untuk meneliti ini penulis menggunakan metode penelitian analisis deskriptif. Metode deskriptif ini adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat populasi berdasarkan data-data yang ada di perusahaan perbankan Bandung, kemudian disusun secara sistematis. Dan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan. Em, Sekian dari presentasi hasil seminar usulan penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.